Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya itu Muhammad Feris Raika Dinianto dengan NIM 22821201150, berasal dari jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini ingin memaparkan serta menjelaskan, menganalisa mengenai ijaz Al-Quran. Di sini saya beranggotakan dari kelompok 8. Nah, kelompok 8 ini membahas mengenai ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran di sini yaitu mukjizat yang berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata a'jaza. Jadi, ijaz Al-Quran itu nama aslinya itu bukan ijaz, tapi a'jaza. Nah, bentuk aslinya itu adalah ijaz. Nah, a'jaza ini memiliki beberapa arti, di antaranya melemahkan, yang meniadakan kekuatan atau menghilangkan powernya, yang mustahil untuk ditirukan. Jadi ketika pembuatan ijaz Al-Quran ini, ialah sifatnya itu melemahkan, menghilangkan kekuatannya, serta tidak dapat ditirukan oleh bentuk apapun. Nah, di dalam Al-Quran, kata ijaz ini digunakan dalam beberapa bentuk sebanyak 25 kali. Dan kata a'jaza dalam Al-Quran digunakan untuk beberapa pengertian. Di antaranya itu tidak mampu. Seperti terdapat dalam kandungan surat Al-Ayat Al-Ma'idah surat 31. Selanjutnya, macam-macam ijaz Al-Quran. Macam-macam ijaz Al-Quran ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada ijazul balaghi. Ijazul balaghi yaitu kemukjizatan segi sastra balaganya dari Al-Qur'annya adalah suatu kitab yang sangat piawai, sangat jago ahli dalam ilmu balaghah. Sebab setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran dapat mewakili suatu makna dan suatu maksudnya. Lalu yang kedua itu ada i'jazut tasyri'i, yaitu kemukjizatan segi persyariatan ajarannya. Ajaran-ajarannya yang selalu eksis dalam situasi dan kondisi apapun, serta cara pensyariatannya yang berbau simpatik dan menarik perhatian tanpa ada unsur pemaksaan. Yang ketiga itu ada i'jazul ilmi, yaitu kemukjizatan dalam segi ilmu pengetahuan. Jumlah ayat-ayat tentang ilmu dalam Al-Quran mencapai 750 ayat yang mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima itu ada i'jaz dari segala perubahan. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti mengalami perubahan, terutama kita menghadapi era globalisasi yang dimana harus tunduk kepada hukum-hukum dunia. Yang semakin lama mengalami usang atau mengalami pembaharuan. Tetapi di dalam kitab suci Al-Quran tidak pernah tunduk pada hukum dunia. Al-Quran tidak pernah usang. Lalu yang ke-6 ada ijazul adadi, yaitu kemukjizatan bilangan-bilangan dalam Al-Quran. Ijaz ini baru ditemukan, misalnya dalam sholat wajib 5 waktu. Ternyata ketika diteliti kalimat sholawat, jamak dari sholat. Jadi sholawat itu termasuk bagian dari sholat. Nah, yang berkaitan dengan sholat wajib dan dijumpai bilangannya ada 5 kalimat dalam Al-Quran. Kemudian sholat 5 waktu ini ada 17 rakaat dari segi-segi ijazul Al-Quran itu sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah ijazul Al-Quran mempunyai 6 macam. Lalu, yang berikutnya itu tambahan ini, yaitu tentang ijaz di dalam pemberitaannya tentang hal-hal yang gaib. Nah, gaibnya itu yang bagaimana sih? Nah, yang pertama itu gaib tentang berita-berita zaman dahulu yang berceritakan tentang pada masa lalu. Yang kedua, gaib tentang masa datang. Ya, gaib ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau diketahui oleh manusia. Yang ketiga, gaib tentang kenyataan-kenyataan ilmiah yang baru diketahui kebenarannya setelah ribuan-ribuan tahun setelah Al-Quran baru diturunkan. Nah, yang terakhir yaitu gaib tentang kejadian-kejadian besar yang akan menimpa kaum muslim sepeninggal Rasulullah SAW. Berikutnya yaitu kegunaan mempelajari ijaz Al-Quran. Nah, kami di sini memaparkan 4 kegunaan dari kita mempelajari ijaz Al-Quran. Yang pertama yaitu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi atau Rasulullah. Yang kedua membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah.
bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasan manusia. Karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra atau penyair dan seniman ilmuwan bahasa Arab tidak dapat mampu menandingi dari kualifikasi Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah dibutuhkan dalam rangka mengetahui firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.